Di sini saya akan bahas tentang fungsi audit internal dan piagam audit internal. Fungsi audit internal membahas menilai kebaikan dan ketepatan pelaksanaan pengendalian akuntansi, keuangan, serta operasi, meyakinkan apakah pelaksanaan sesuai dengan kebijakan, rencana, dan prosedur yang telah ditetapkan. Yang kedua, piagam audit internal merupakan dokumen resmi yang mendefinisikan tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab aktivitas audit internal. Piagam audit internal menetapkan posisi aktivitas audit internal dalam organisasi, termasuk sifat hubungan pelaporan fungsional kepala audit internal kepada Dewan, memberikan kewenangan untuk mengakses catatan, personil, dan properti fisik yang berkaitan dengan pelaksanaan penugasan, dan mendefinisikan ruang lingkup aktivitas audit internal. Selanjutnya, yaitu tujuan dari penyusunan piagam audit internal. Audit internal bertujuan untuk menegaskan visi, misi, fungsi, ruang lingkup, akuntabilitas, independensi, peran, wewenang, dan tanggung jawab, ketidakberpihakan, dan kode etik SKAI. Visi menjadi satuan kerja audit internal yang membanggakan perusahaan. Unit internal audit dan piagam audit internal dibutuhkan agar peran internal audit di perusahaan menjadi lebih baik dengan hasil yang bermutu, konsisten, bermanfaat bagi perbaikan efisiensi dan efektivitas operasional serta peningkatan kinerja. Auditor internal menduduki posisi yang unik dalam organisasi. Perannya dalam meyakinkan berjalannya tata kelola, manajemen resiko, dan pengendalian internal amat dibutuhkan manajemen. Pandangan objektifnya sangat diminati dan sangat dinanti oleh pimpinan tertinggi organisasi dan organ pengawas semacam Dewan Komisaris dan Komite Audit pada organisasi sektor swasta. Bisa dikatakan, posisi auditor intern sangat strategis. Ia adalah bagian dari organisasi, tapi selalu dituntut independen dan objektif. Karena itu, agar berfungsi lebih efektif, unit audit internal harus memegang mandat yang jelas, yang disepakati oleh para pemangku kepentingan atau stakeholders, serta disetujui oleh pimpinan tertinggi dan organ pengawas organisasi. Mandat tersebut dalam Best Practice Audit Intern disebut dengan Piagam Audit Intern atau Internal Audit Charter. Sebagaimana dikemukakan di awal, auditor intern dituntut untuk memberikan penilaian objektif dan menjaga independensi. Namun, hal itu bukan perkara mudah. Posisi auditor internal sebagai bagian organisasi memerlukan perlakuan khusus dibanding auditor ekstern yang jelas-jelas berada di luar organisasi. Piagam audit internal menjadi salah satu alat mempertegas independensi. Penegasan itu nampak dari pengaturan posisi unit audit intern dalam struktur organisasi dan kepada siapa pimpinan unit tersebut bertanggung jawab secara fungsional. Penegasan tersebut sekaligus juga berguna untuk meningkatkan trust semua unsur organisasi terhadap fungsi audit intern. Piagam audit internal sebagai mandat akan sangat mempengaruhi alokasi sumber daya audit internal. Bila mandatnya tidak jelas, ada risiko ketidaktepatan alokasi sumber daya audit. Kegiatan audit internal bisa menyerap terlalu banyak sumber daya atau tidak efisien atau sebaliknya kekurangan sumber daya. Risiko yang lebih fatal adalah gagalnya audit internal dalam memberikan manfaat nyata bagi organisasi atau tidak efektif. Sebaliknya, bila mandatnya jelas, alokasi sumber daya akan terarah sesuai tujuan dan tanggung jawab audit internal yang tertuang dalam piagam audit. Dan jika mandat itu benar-benar atas kesepakatan para pemangku kepentingan, semestinya alokasi sumber daya tersebut berhasil. Mandat yang tertuang dalam piagam audit akan mempermudah para auditor internal dalam menjalankan pekerjaan mereka, karena manajemen dan para pihak lainnya dapat memahami sendiri tugas dan tanggung jawab auditor internal melalui piagam itu. Piagam audit juga menjadi sarana komunikasi bagi auditor internal
dalam membahas dan menetapkan prioritas kegiatan audit internal bersama pihak-pihak yang berkepentingan. Piagam audit sekaligus juga menjadi kriteria kinerja auditor internal. Rumusan tanggung jawab yang jelas dalam piagam dapat dipakai sebagai dasar menjabarkan ukuran-ukuran kinerja audit internal. Jadi, auditor yang gagal memenuhi tanggung jawab yang diatur dalam piagam audit bisa dikatakan buruk kinerjanya. Mungkin itu saja pembahasan tentang audit internal, fungsi audit internal, dan piagam audit internal. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.